Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan mata kuliah Keterampilan Komunikasi Konseling akan mempresentasikan makalah kami dengan tema aspek pengaturan pra-konseling. Adapun untuk kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Indah Nuraini, saya sendiri sebagai moderator dan pemateri 1. Yang kedua, Putri Sulfianingsih sebagai pemateri 2. Yosaf Fitri Nur sebagai pemateri 3 dan Oktavia Febrianti sebagai pemateri 4. Berikut merupakan pemaparan dari tema yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian pra-konseling. Pra-konseling sendiri merupakan teknik yang digunakan konselor untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan konseling. Sebelum adanya proses konseling dilaksanakan, persiapan ini mencakup persiapan untuk konseli, persiapan yang berhubungan dengan konselor selaku helper atau penolong, dan persiapan fisik serta lingkungan di mana konseling akan dilaksanakan. Selanjutnya, persiapan pelaksanaan bimbingan dan konseling. Ada 3 hal yang harus diperhatikan atau harus dilakukan oleh seorang konselor sebelum melakukan proses konseling. Yang pertama, membentuk kesiapan konseling. Yang kedua, memperoleh informasi riwayat kasus. Ketiga, evaluasi psikodiagnostik. Selanjutnya, kesiapan untuk bimbingan konseling. Kesiapan klien untuk ini ditentukan oleh berbagai faktor. Ada 6 faktor yang harus diperhatikan oleh klien. Yang pertama, motivasi untuk memperoleh bantuan. 2. Pengetahuan klien tentang konseling. 3. Kecakapan intelektual. 4. Tingkat tirikan terhadap masalah dan dirinya sendiri. 5. Harapan-harapan terhadap peranan konselor. Dan terakhir, sistem pertahanan diri. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Sulfianingsih, NIM 184011009. Metode penyiapan klien. 1. Melalui pembicaraan dengan berbagai pihak atau lembaga mengenai topik-topik masalah dan pelayanan konseling yang diberikan. 2. Menciptakan iklim kelembagaan yang merangsang untuk meminta bantuan. 3. Menghubungi sumber-sumber referral misalnya dari organisasi sekolah, guru, dan sebagainya. 4. Memberikan informasi keadaan klien tertentu tentang dirinya dan prospeknya. 5. Melalui proses pendidikan itu sendiri. 6. Teknik-teknik survei terhadap masalah-masalah klien. 7. Orientasi pra-konseling. Riwayat kasus. 1. Riwayat konseling psikoterapeutik, yaitu lebih memusatkan kepada masalah-masalah psikoterapeutik dan diperoleh melalui wawancara konseling. 2. Catatan kumulatif, yaitu sistem catatan tentang berbagai aspek yang menggambarkan perkembangan seseorang. 3. Biografi atau autobiografi. 4. Tulisan-tulisan yang dibuat kasus sebagai dokumen pribadi. 5. Grafik waktu tentang kehidupan kasus. Saya Zelsha Fitri Nuryanto, NIM 184011008. Saya akan melanjutkan membaca materi yaitu tentang psikodiagnosis. Dalam bidang medis, diagnosis mempunyai arti berbagai suatu proses memeriksa gejala, memperkirakan sebab-sebab, mengadakan observasi, menempatkan gejala-gejala dalam kategori dan memperkirakan usaha-usaha penyembuhan. Dalam bidang psikologis, proses diagnosis mempunyai beberapa arti dan tidak dapat dipisahkan secara tegas seperti dalam bidang medis. Diagnosis psikologis secara umum berarti pernyataan tentang masalah klien, perkiraan sebab-sebab kesulitan, kemungkinan teknik-teknik konseling dalam bentuk tingkah laku klien di masa yang akan datang. Selanjutnya, penggunaan tes dalam psikodiagnostik.
Penggunaan tes dalam psikodiagnostik dimaksudkan untuk memperoleh data kepribadian klien melalui sampel perilaku dalam situasi yang standar, sehingga diperoleh data terapeutik. Fungsi penggunaan tes dalam psikodiagnostik itu ada: 1. Menyeleksi data yang diperlukan bagi konseling. 2. Meramalkan keberhasilan yang lebih terperinci. 3. Memperoleh informasi yang lebih terperinci dan merumuskan diagnostik yang lebih tepat. Nama saya Octavia Febrianti. Sebagai pemateri 4, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri 3, yaitu perencanaan tindakan. Yang pertama, pembimbing khusus bagi konselor dalam bimbingan konseling yang masih belum mampu menyusun perencanaan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Pola pembimbing lebih bersifat individual, mengacu pada rencana kerja. Yang kedua, pelaksanaan tindakan dilakukan dengan menjelaskan tentang kegiatan bimbingan dan konseling, memberikan tugas penyusunan rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, serta membuat rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling sesuai deskripsi kebutuhan berdasarkan hasil asesmen. Selanjutnya yaitu pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Sebelum melakukan proses konseling, ada beberapa media yang mungkin menjadi alat pembantu dalam proses konseling. Media tersebut meliputi: yang pertama, kelompok media grafis, bahan cetak dan gambar diam. Yang kedua, kelompok media proyeksi diam, yaitu visual yang diproyeksikan atau media yang memproyeksikan pesan. Yang ketiga, kelompok media audio, yaitu media yang menyampaikan pesannya hanya dapat diterima oleh pendengaran. Yang keempat, yaitu kelompok film, yaitu gambar hidup yang menyajikan pesan audiovisual dan gerak. Yang kelima, yaitu kelompok multimedia, yaitu suatu sistem penyampaian dengan menggunakan berbagai jenis bahan belajar untuk membentuk suatu unit atau paket. Untuk kesimpulan dari makalah yang kami bahas, yaitu pra-konseling adalah teknik yang digunakan oleh konselor untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan konseling. Sebelum kegiatan konseling itu sendiri dilaksanakan, pelaksanaan tindakan dilakukan dengan menjelaskan tentang kegiatan bimbingan dan konseling, memberikan tugas penyusunan rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, serta membuat rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling sesuai deskripsi kebutuhan berdasarkan hasil asesmen oleh masing-masing konselor bimbingan dan konseling. Sarana dan prasarana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling merupakan serangkaian kebutuhan yang digunakan untuk menunjang keterlaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling, sehingga pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun sarana yang menunjang pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling pribadi antara lain ruang kerja konselor dalam bimbingan dan konseling, ruang kerja individual atau perorangan, ruang bimbingan dan konseling kelompok, ruang biblioterapi, ruang relaksasi, dan ruang tamu. Adapun strategi-strategi konseling sebelum melakukan proses konseling berdasarkan jumlah konseling yang ditangani, yaitu layanan individual, layanan kelompok, layanan klasikal, dan layanan kelas besar. Jenis masalah dan intensitas masalah yaitu bimbingan kelompok, bimbingan klasikal, bimbingan individual, konseling individual, konseling kelompok, advokasi, dan konsultasi. Cara komunikasi yaitu layanan bimbingan dan konseling pribadi dilaksanakan melalui tatap muka antara seorang konselor bimbingan dan konseli dengan peserta konseli atau menggunakan media tertentu. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata atau penyampaian, mohon dimaafkan, dan semoga